Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manual yang berjudul Nanomachine chapter 198, yang dimana kita masih melihat chapter-chapter pertarungan antara MC dan kawan-kawan di daerah Kekaisaran. Nah, di sini berlanjut memasuki salah satu markas musuh terbesarnya Kekaisaran atau tetua ya, yaitu makam Kekaisaran yang dimana berada seluruh guardian atau tetua lah ya, tetua orang yang paling kuat di Kekaisaran ngumpul di situ semua nih guys ya. Karena kenapa mereka bisa sampai tahu ya, karena gara-gara liciknya mereka menyamar menjadi salah satu anggota Kekaisaran atau prajurit yang membantu mereka untuk ke arah Kekaisaran. Nah, si cewek ini tuh pun sepertinya udah mulai sadar nih guys ya. Yang sebelumnya dia masih belum sadar bahwa ternyata yang menolong dia itu bukan dari Kekaisaran, tapi itu adalah salah satu temennya MC, si Ubong ya kalau salah, sama MC yang menyamar untuk menjadi pengawal dari Kekaisaran agar bisa memasuki ruangan atau tempat yang dimana para tetua di Kekaisaran tinggal ya, karena untuk menyelamatkan beberapa prajurit dari sekte demonik ya, yang ditugaskan oleh itu tetua ya, para tetua kalau salah, entah itu pemimpinnya ya, yang ditugaskan oleh MC untuk masuk ke Kekaisaran atau ke dalam Kekaisaran. Nah, pastinya bakalan seru nih guys ya. Kita akan melihat pertarungan yang lebih seru lagi, yang sebelumnya kita lama di pertarungan si nenek-nenek ya, yang meskipun nenek-nenek akhirnya dia meninggal juga ya, pada akhirnya dia mati juga, tewas, dan MC pun akhirnya bisa menghadap taulah tempat markas si tetua ini nih untuk menolong teman-temannya. Nah, kemungkinan di situ gue nggak tahu ada berapa tetua di situ ya, entah itu sisa 3 atau 2 ya, kita belum tahu, belum ada kejelasan dari manualnya sendiri. Kalau cuma 1 meskipun kuat, kemungkinan si MC kita masih bisa ngehandle atau nge-backup, tapi takutnya di dalam itu ternyata lebih dari 1 dan kekuatannya itu emang setara MC takutnya. Tapi kalau denger dari spoiler dari teman-temannya, yaitu yang tadi gue lihat, yang gue kasih tahu ke kalian di video sebelumnya, salah satu dari tetua di Kekaisaran itu yaitu sekte demonik, yang berarti dia menurutku ya yang ditangkap oleh mereka itu bakalan kayak maksudnya nggak akan dibunuh begitu aja. Ya mungkin tetua yang lain nggak apa namanya ya, nggak sependapat sama tetua ini, sebenarnya nggak akur gitu, ibaratnya nggak terlalu akur, karena kan salah satu tetua juga ada yang dari sekte demonik dan kayak menyamar lah ya, entah itu untuk menjaga Kekaisaran atau menjaga misi dari ke Lord sebelumnya. Nah, kemungkinan di sini dia tuh hanya berakting untuk membuat atau menginterogasi salah satu sekampungnya lah, orang-orang yang emang satu sekte sama dia. Nggak mungkin dibunuh begitu aja sih menurut gua, apalagi kalau dia tahu ternyata dia itu berasal dari sekte demonik ya, kemungkinan bakalan diringanin lah ya, meskipun masih ada kayak bekas-bekas interogasi, tapi nggak mungkin sampai dibunuh gitu aja. Disisa dikit mah iya pasti, biar nggak ketahuan. Nah, ini yaitu gue lagi sedang ngegambar atau ilustrasi salah satu si Hubong nih ya, sama cewek ini. Nah, tapi bukan cewek ini guys yang nanti jadi istrinya, ada pokoknya ya, yang benar-benar salah satu tetua gitu sih kalau nggak salah. Ini mah cuman dia nolong doang nih, nyamar untuk membawa. Nah, ini juga tinggal pewarnaan aja, dari sisa pewarnaan. Setelah selesai pewarnaan baru gue upload ke YouTube, jadi biar kalian tahu prosesnya ngebuat ilustrasi itu seperti apa ya kan. Jadi kita enak gitu, lebih menghargai karya-karya orang kan. Jadi gue cuma ngasih tahu, oh jadi step by step mereka tuh bikin manual seperti ini, bikin anime tuh dimulai dari kayak gini, nanti lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Masih banyak sih sebenarnya tahap-tahap untuk ngebentuk sebuah manhwa atau nantinya anime, jadi anime.
Nah, kita lanjut lagi guys. Nah, di sini kalau lebih dari satu ya, berarti si guardiannya MC itu yang pakai topeng bakalan turun tangan sama para tetua ya yang lain untuk membantu MC. Nah, di sini pun dia nggak ngikutin MC dulu, takutnya ketahuan. Sisa-sisa yang lainnya tuh pada ngumpet guys. Bukan ngumpet sih, ibaratnya pada mengikuti dari belakang tapi nggak ketahuan gitu ya, dari kejauhan. Yang paling nanti dikasih sinyal sama MC kalau musuhnya itu ternyata lebih dari satu, atau dia tuh udah susah buat kayak ngehandle ya, nge-backup semua musuh-musuhnya. Karena yang dibawa oleh MC pun cuman Hubong temennya yang kekuatannya itu masih terlalu jauh untuk menghadapi para tetua-tetua yang ada di dalam kekaisaran ya. Contohnya kayak satu nenek-nenek aja, ini aja udah kuat kan menurut gua. Meskipun MC nggak ngeluarin kekuatan 100%, tapi menurut gua nenek-nenek itu termasuk tetua yang lumayan sangat kuat. Makanya kemungkinan dari tetua yang lain berarti lebih kuat dari nenek-nenek ini, karena seperti yang dibilang sama nenek ini, dia harus bawa MC ke markas itu. Berarti di situ ada kayak atasannya lagi dari si nenek-nenek itu ya. Nah, dari nenek-nenek ini kekuatannya itu ya paling bisa kemungkinan bisa hampir sepadan kali sama MC. Apalagi kalau gue dengar kabar salah satu tetuanya ini kekuatannya itu maksudnya hidupnya itu udah lama, udah lebih dari pas lore pertama hidup. Maksudnya itu berarti pengalamannya, tekniknya, kekuatan tempurnya itu lebih kuat dibanding MC. Seharusnya seperti itu. Tapi karena ini MC, kita nggak tahu plot twist apa yang bakal dikasih seorang penulis dari Nanomachine untuk agar MC tetap menang. Kan ini kan masih kayak bertahap buat MC kita, namanya apa ya? Kekuatannya itu masih bertahap buat meningkatkannya. Apalagi ada bantuan nano yang menurut gua semakin cepat MC menyerap kekuatan lawannya, atau semakin berkembangnya lebih cepat dibandingkan MC lain. Meskipun nggak langsung OP ya, ini tuh dia nggak langsung OP yang kayak manual lain atau pakai cheat atau tiba-tiba langsung nyelesain misi sebentar tiba-tiba langsung dapat kekuatan, dapat ini ban ini. Nah, MC ini mah enggak ya, dia emang Nanomachine-nya ini, nanonya itu cuman ngebantu memilih teknik atau jalan yang terbaik buat MC agar lebih cepat dibandingkan orang lain, ibaratnya begitu ya, lebih hemat waktu lah ya. Oke, mungkin karena ini udah sedikit lagi rapi, warnanya juga udah selesai. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, mau request review manual film, atau mau belajar desain, bikin ilustrasi, aplikasi, website, silakan bisa langsung ke playlist YouTube gua, di situ udah banyak. Oke. Pokoknya terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.